Sudah punya produk kosmetik, desain kemasan yang cantik, bahkan sudah siap dijual, tapi gagal daftar BPOM cuma karena satu dokumen yang kurang. Di video kali ini, saya akan jelaskan 5 dokumen yang paling krusial untuk registrasi kosmetik di BPOM tanpa ribet. Registrasi produk kosmetik di Indonesia bukan cuma formalitas. BPOM memastikan bahwa setiap produk yang beredar itu aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi. Site of Consulting Indonesia sudah mendampingi banyak brand, dari skincare impor, make up, sampai personal care, dan hampir semuanya kendalanya itu sama. Dokumen tidak siap sejak awal. Nah, supaya Anda tidak mengalami kesalahan yang sama, ini dia dokumen pertama dan yang paling fundamental, formula produk. BPOM akan mengecek semua bahan yang digunakan, lengkap dengan nama inci dan konsentrasinya. Perlu diingat bahwa di dalam formula produk tidak boleh ada bahan terlarang, tidak boleh melebihi batas maksimum, dan vegan atau produk yang berbahan dasar dari produk alami itu tidak otomatis aman di BPOM. Banyak produk ditolak itu bukan karena produknya jelek, tapi karena komposisinya tidak sesuai dengan regulasi di Indonesia. Dokumen yang kedua, dokumen keamanan produk. BPOM perlu bukti bahwa produk Anda aman digunakan oleh manusia, bukan sekedar klaim marketing saja ya. Biasanya dokumen ini mencakup safety assessment, data toksikologi, serta informasi keamanan bahan aktif. Tanpa dokumen ini, proses registrasi ini bisa langsung berhenti. Dokumen yang ketiga, label dan desain kemasan. Dan ini sering diremehkan. Label kosmetik di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kamu wajib mencantumkan nama produk, fungsi, cara pakai, komposisi, nama dan alamat perusahaan, serta nomor BPOM yang telah disetujui. Desain boleh internasional, tapi informasinya harus lokal. Dan perlu diingat, mulai tahun 2026, label kosmetik itu wajib mencantumkan logo halal di kemasannya. Keempat, GMP Certificate atau Good Manufacturing Practice. Ini bukti bahwa pabrik tempat produk Anda dibuat harus memenuhi standar produksi yang baik. Perlu diingat juga bahwa GMP ini harus berasal dari pabrik yang memproduksi produk. Kemudian sertifikatnya masih berlaku dan sesuai dengan jenis produk kosmetik. Tanpa sertifikasi GMP ini, BPOM tidak bisa memastikan kualitas proses produksinya. Dokumen yang kelima adalah CFS atau Certificate of Free Sale. Dokumen ini menyatakan bahwa produk Anda sudah legal dan beredar di negara asal. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh otoritas pemerintah dari negara asal atau lembaga resmi yang berwenang. Dokumen ini penting terutama untuk produk kosmetik impor. Nah, kemudian ada juga nih hal yang sering terlewatkan. Yang pertama adalah pembatasan bahan. Tidak semua bahan yang legal di luar negeri boleh dipakai di Indonesia. Kamu harus selalu memastikan daftar bahan yang kamu gunakan di BPOM sebelum kamu submit untuk registrasi BPOM kosmetik. Kemudian yang kedua adalah aturan labeling. Nomor BPOM baru boleh dicantumkan setelah notifikasi keluar, bukan sebelum ya. Kesalahan kecil di label bisa bikin proses mundur berbulan-bulan. Registrasi BPOM bukan soal cepat-cepatan, tapi soal siap atau tidaknya dokumen Anda. Dengan dokumen yang tepat sejak awal, proses bisa jauh lebih efisien dan minim risiko. Site of Consulting Indonesia siap membantu Anda dari review dokumen, registrasi BPOM, hingga compliance end-to-end. Hubungi kami melalui kontak yang ada di bawah ini untuk konsultasi gratis. Jangan biarkan kesalahan dokumen menghambat potensi produk kosmetik Anda di Indonesia.